Yang pertama, Nabi mengatakan innar rajulah, sesungguhnya seseorang. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan rajul, itu bukan hanya laki-laki saja, tapi merujuk kepada setiap orang, seseorang. Someone, everyone, anyone. Bukan hanya kepada woman atau women atau men atau men. Sesungguhnya seseorang, kata Rasulullah, la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Rizkinya didelete, rizkinya dihapus, rizkinya ditolak. Bidzambi yusibuhu, karena ada dosa yang menimpanya, karena ada dosa yang dilakukan. Hari ini kita diajarkan oleh Rasulullah seperti apa sih itu rizki dari Allah. Jadi jangan sampai punya pemikiran, teman saya Pak Ustadz nggak pernah ke masjid, nggak pernah gotong royong, nggak pernah bersosialisasi, bahkan mohon maaf, bukan saya suudon Pak Ustadz, tak pernah nampak Idul Adha, Idul Fitri. Sekurang-kurangnya orang kalau nggak sholat 5 waktu, minimal kan di setahun itu ada 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri. Ini tak nampak juga Pak Ustadz. Tapi tengok rumahnya semakin besar, rumahnya setiap bulan baru, mobilnya baru, bininya pun baru Pak Ustadz. Ini rizki atau tidak? Nah, jadi kita nih dipahami Pak, bahwa setiap kenikmatan, setiap sesuatu yang berkilau, mau itu mobil, harta, keluarga, tapi kalau tidak didasari dengan iman dan takwa, atau bahkan rizki itu dihasilkan dari perkara haram, maka itu bukan rizki dari Allah. Jadi meskipun nampak berkilau, makanya kita diajarkan oleh Nabi, kita tidak boleh julid, tidak boleh iri. Belum tentu yang nampak berkilau padahal nggak pernah sholat. Aku yang sering sholat, bahkan puasa Senin Kamis, kok nggak kaya-kaya. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak nampak semua yang berkilau itu rizki. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya rizki itu didelete, sesungguhnya rizki itu dihapus, ditolak sama Allah kepada seseorang kalau orang itu menghasilkan dari rizkinya dengan sesuatu yang haram. Maka dulu Pak, sebelum Nabi datang, orang-orang kafir Quraisy itu kalau mendefinisikan rizki itu ma ya'kuluhul mamluk min malikihi, sesuatu yang dimakan. Ada seorang budak, dia makan buah atau makan kurma, dikasih majikannya, itulah rizki. Jadi kalau ditanya rizki itu bagaimana Pak Ustadz, kalau secara makna spesial, spesifik, rizki itu yang dimakan. Tapi secara umum datang Nabi dirubah definisi itu. Rizki itu bukan sekedar yang dimakan, tapi rizki itu ma yunfa'uh bihi, yang bermanfaat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada seluruh orang. Jadi apa? Semua, bukan hanya sekedar makanan. Rumah, apakah rizki bagi kita? Apakah itu rizki dari Allah? Mobil, apakah rizki dari Allah? Motor, apakah itu termasuk rizki dari Allah? HP, apakah termasuk rizki dari Allah? Pasangan kita, istri kita, apakah rizki dari Allah? Begitu juga ibu-ibu, kalau ditanya apakah suami ibu rizki? Ada seorang ibu, seorang istri punya suami ganteng. Sudahlah ganteng, kekar, lebih ganteng dari Ustadz Hairul. Kemudian badannya six-pack. Six-pack. Kalau Ustadz Hairul berapa pack? Kalau saya one pack. Jadi ada seorang istri punya suami ganteng, six-pack, muda, udah kalah sarukan. Tapi setiap hari istri itu mukanya penuh dengan biru, kadang hijau. Kenapa Ustadz Hairul? Lebam. Lebam itu hijau atau biru Pak Ustadz Hairul? Kalau lebam itu dipukul, biru atau hijau yang benar warnanya? Kalau orang Madura kan tak kenal hijau Pak. Orang Madura tak kenal hijau. Semua biru Pak. Biru muda, biru langit, biru daun. Daun itu biru Pak. Biru muda itu. Ada seorang suami kaya tapi istrinya penuh tekanan. Maka keberadaan suami itu bukan rezeki. Meskipun dia kaya, ganteng. Begitu juga sebaliknya bapak-bapak punya istri cantik, udah kalah selebgram, body seperti apa saja. Nah, bukan saya yang bilang Pak ya. Karena masuk ke sini. Tapi sebentar-sebentar bapak ketika kerja dia keluar tanpa pamit.
bawaannya marah terus, merepet terus. Maka meskipun istri bapak cantik, lebih cantik dari artis, kalau dia tertekan bapak di rumah, maka itu bukan rezeki dari Allah. Tertekan gimana Pak Ustadz? Makanya banyak kalau saya tengok suami-suami yang kurus, istrinya agak gede, saya nggak bilang gemuk, itu biasa rata-rata tertekan dia. Makanya banyak di jembatan Barelang tuh setelah ditengok suami-suami itu memang tertekan. Memang begitu laki-laki. Makanya ada ungkapan laki-laki tidak berkata-kata. Ada Ustadz Hero. Laki-laki tidak berkata-kata. Gimana Pak Ustadz? Langsung gila. Dari kecil sudah sering dimarahin emak, tua sikit dimarahin sama guru ngaji. Datang ke sekolah dimarahin sama guru sekolah. Disuruh push up, disuruh jongkok. Punya bini direpetin sama bini. Dari jam 6 ketemu jam 6 lagi. Maka bawaannya ketika sampai ke kantor termenung ya, tatapan kosong. Jadi saya curiga Pak, kalau laki-laki ini kalau sudah sampai ke kantor tatapan kosong, dia berarti udah tertekan di rumahnya.